kenapa? Sini cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mata Najifa. Kenalin, aku Nana. Kamu kenapa? Sini cerita. Nah, di podcast Mata Najifa kali ini kita kedatangan Mas Danang dari teman UKM Multimedia sendiri. Dan dia merupakan tim kita juga. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Wih. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat. Min. Topik pembicaraan atau tema yang akan kita bahas kali ini mengenai kisah remaja seputar dunia perkuliahan. Gimana Mas Kisah Danang? remaja. Ada gambaran? Kisah remaja ya? Duh, Ya. sulit ini. Kebetulan juga aku masih remaja juga ya Mbak Nana. Iya. Berarti kayak yang dibahas tentang di perkuliahan gitu ya? Betul. Kebetulan di sini aku juga masih semester 3. Yang kurasakan selama ini tuh kayak ya berjalan aja gitu kalau sama temen. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kita lihat ada temen, terutama kalau di organisasi terutamanya itu. Iya. Organisasi itu kayak jadi kita tahu semua sifat temen gitu. Betul. Ya, ketika lagi ada acara, lagi ada event apa gitu. Nah, waktu itu kan juga sempet nih aku cerita dikit ya Mbak Nana ya. Ya, boleh. Kemarin tuh kayak ada event wisuda gitu. Nah, Ya. kebetulan kita kan juga sama nih dari Betul. anggota MM ya. Kemarin tuh juga sempet jadi panitia wisuda ya kita ya. Kebetulan Mbak Nana Padus ya? Iya, saya Padus. Nah, kebetulan saya juga panitia wisuda. Ada beberapa juga dari anak MM, ada dari anak IMM, Ya. ada dari anak BEM, apalah tuh nggak ada itu ikutmu. Nah, di situ tuh kita kayak bener-bener dipasrahin sih ke kreatif mungkin sama dosen. Gimana caranya biar acara, kebetulan kemarin kan juga aku dipasrahin jadi mini garden gitu kan. Di mini garden itu kayak gimana caranya biar kreatif. Nah, dari situ kita lihat mana yang bener-bener temen ketika lagi terutama dalam organisasi ini. Yap. Yang bener-bener dalam lingkup pertemanan gitu. Iya, dan mau kerja bareng. Ya, Gitu. mau kerja bareng gitu. Terus Bukannya yang mau dilihat dosen aja gitu Iya. kan, kadang ada gitu kan. ada banyak. Ada, betul. Terus Ya, cuman gitu aja. Waktu itu kan juga ada beberapa ya emang bener-bener kerja. Ada yang kita saling membaur sama satu sama lain gitu ya, kan. saling backup lah istilahnya. Terus Nah, di situ kita kelihatan semua. Sama kalau di anak Mapala nih, yang kita ambil contoh beberapa, setiap anak Mapala itu juga kadang ketika mendaki, ya pendakian manapun itulah, di situ karakter orang itu kelihatan semua. Dari mana sifat egoisnya kelihatan, mana yang egois, mana yang bener-bener solid ketika naik bareng. Kalau ada yang lagi down ya down bareng gitu. Nggak ada yang misal kita ambil contoh ada yang mau naik, aku pengen bener-bener sampai atas nih. Tapi yang satu temennya itu kayak lagi capek. Nah, itu harus saling pengertian di situ. Itu kelihatan semua itu. Terutama anak Mapala itu biasanya. Gitu saja. berarti teman-teman, kalau misal kita mengikuti suatu organisasi atau UKM itu kita kan maksudnya punya tim, bukan cuma individu. Jadi diutamakan itu sikap ya saling nge-backup, terus saling ngebantu satu sama lain, jangan egois yang penting. Gitu. Terus selama Mas Danang menginjak masa perkuliahan ini, ya masa-masa remaja gitulah. Hal-hal apa yang paling mengganjal di hati atau ada yang kurang mengenakan selama ini apa? Kurang mengenakan. Atau yang bikin kesel kalau keinget hal tersebut itu apa? Ya mungkin selama ini juga belum
kelihatan. Ya. Ya alhamdulillahnya aku juga di lingkungan orang-orang yang baik sama aku. Juga kebetulan itu. Kalau yang dari yang gak enaknya ya biasalah, paling mungkin dari omongan sini lah, omongan situ, itu udah hal biasa bagi manusia. Betul. Yang penting tuh kita netral sama siapa aja gabung. Iya. Kita nggak ikut kubu A atau kubu B gitu kan. Nah itu kubu A, kubu B itu paling Kadang tuh ya saya juga merasakan ya, walaupun baru semester 1. Tapi udah kelihatan berarti ya. benar-benar udah kelihatan, udah ngerasain banget. Aduh ternyata kuliah itu ya benar-benar kayak gini. Ya, Dan gitu. alhamdulillah saya bersyukurnya saya nggak terlalu berekspektasi tentang dunia perkuliahan. Jadi entah mau ada kubu A, kubu B, yang penting saya netral sama siapa aja gabung dan nggak memihak siapapun. Ya kadang gitu juga ada kan waktu banyak kalau datang waktu butuhnya doang, betul. itu banyak banget itu, terutama di perkuliahan. Atau lagi kalau yang emang mohon maaf nih memang belum ada skill atau dalam intelektual atau apapun itu tuh pasti ketinggalan jauh sama yang namanya teman di lingkup perkuliahan itu pasti. Yap. Ya kadang ada yang merasa dikucilkan atau merasa nggak punya teman. Sebenarnya tuh tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ya. Dan kalau misal kita berkeinginan untuk belajar tentang suatu hal, pasti kita bisa berbaur sama teman yang lain, kayak gitu. Banyak kok juga dapat nih cerita dari temen yang sebelum ikut organisasi terutamanya. Ada itu contohnya, dia tuh kayak waktu semester 1 nih, ya cerita aja Mbak Nana ya. Waktu semester 1 itu dia tuh duduknya di belakang. Kalau diajak cerita nggak mau, oh ya gitu, jangan cuma dengerin doang gitu. Ketika ikut salah satu organisasi di kampus itu dia tuh kayak ya mau aja gabung gitu tuh, ada seiring berjalannya waktu dia tuh kayak lama-lama membaur gitu. Banyak itu ada. Dari saya sendiri juga tipe orang yang kalau misal ngeliat orang rame tuh saya pusing, Mas. Jadi kayak dari saya melatih diri saya bersosialisasi itu dari SMP. Saya ikut kayak misal ekskul pramuka, terus pas SMA saya ikut OSIS. So ternyata gabung sama teman-teman yang lain tuh asik, dan bukan cuman kita dapet pertemanan gitu kan, kita dapat ilmu juga, dapat hal baru, pengalaman baru. Jadi kayak sangat bersyukur banget. Dan ketika kita menghadapi dunia perkuliahan ya udah biasa, nggak kaget kayak gitu kan, gimana kita menyesuaikan dengan orang-orang tersebut. Gitu. Berarti ya itu dalam lingkup pertemanan, apalagi di kampus. Berarti kita nggak mengutip ke yang percintaan nggak ya? Atau gimana nih? Ini temanya remaja tuh agak nyerempet. Aslinya mau ke situ kan Mbak Nana kan? Iya kan? Merasa disudutkan? Ini temanya. Gimana? Mau dibahas? Mau dibahas kah? Bebas. Siapa nih kira-kira pacarnya? Enggak, bercanda. Kita namanya manusia ya, kita lagi remaja tuh, masa-masa di mana benih-benih cinta itu kita muncul buat suka sama seseorang atau buat ya have fun dengan orang-orang atau ngejak dia jalan atau kayak gimana. Nah, iya. Jadi pertanyaannya gini, Mas. Misal kita pacaran nih sama anak yang satu organisasi. Iya. Nah, kalau kita pacaran kan kayak hawanya udah sungkan banget kan untuk datang di acara. Kalau misal kegiatan organisasi itu lagi mengadakan suatu acara nih. Iya. Dan konteksnya ada anak yang pacaran di situ. Terus orang yang kalau misal udah kenal percintaan dan istilahnya kayak bulol gitu lah, bucin strip gitu kan. Itu pasti dia akan merasa malas berorganisasi. Nah, kira-kira dari Mas Danang ada tips nggak? Misal Mas Danang berada di posisi mereka yang bucin, atau mau mengarahkan kah, atau gimana nih? Kita pasti penasaran. Ya sebetulnya nggak mengarahkan juga sih. Di sini juga aku juga sama-sama mahasiswa dan juga manusia lah ya Mbak Nana. Kirain sama-sama. Enggak gitu. Enggak gitu. Terus? Jadi ya
profesional aja sih Mbak Nana sebetulnya. Betul. Waktu memang bener-bener emang ada job, Ya. entah pun itu lagi bucin gitu Ya, kan, itu harusnya ya gimana ya, profesional aja ketika Betul. kita itu pandai-pandai menempatkan waktu yang tepat gitu loh. Betul. Dan harus bisa bagi Iya. waktu, kapan mau jalan sama gebetannya, Nah, kapan dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya, gitu. betul. Kalau ada rapat ya, Datang. gitu. Ini gak menyinggung siapa-siapa ya, ini Enggak temanya. sih, ya. Mungkin lebih ke aku aja gitu Mbak Nana. Jadinya nggak ada yang tersinggung. Ya. Ya, teman-teman. Jadi nggak ada orang yang berani menyalahkan sebuah kisah percintaan karena semua orang juga pasti merasakan hal yang sama. Cuma ya dari kitanya tuh harus sadar diri. Oh, saya ikut kegiatan, oh saya ikut organisasi, oh saya ikut UKM, di mana setiap Iya. kedua hal tersebut itu kita udah Dan- diembankan tugas iya, dan kayak- gimana caranya kita harus menyelesaikan tugas itu gitu Kayak kan. udah lumrah gitu nggak Ini sih? udah lumrah. Kayak apalagi yang namanya cinlok gitu. Betul. Iya, Iya. iya kan? Gimana nih? Aduh, ini benar-benar nggak menyinggung siapa-siapa ya teman-teman. Ini kita lagi cerita-cerita aja, Iya, anggap sharing-sharing. aja diriku sendiri. Ya. Cinlok boleh. Alangkah baiknya ketika dua orang yang merasakan hal tersebut itu sama-sama berkeinginan untuk menyelesaikan kegiatan di organisasi tersebut. Iya, jadi lurus nih ya, Ya, kayak, lurus. ayo semangat, aku juga nyelesain ini kayak gitu lah. Jadi ya udah ada energi positif yang menyatu, jadi semuanya cepet selesai pekerjaannya kayak gitu. Ya itu, kembali lagi ke profesional aja sih. Cuman kan ya kita nggak tahu dan kita nggak bisa menjudge orang-orang untuk selalu mengarah ke hal yang positif. Kan kita nggak tahu tujuan dia juga seperti apa, atau keinginan dia itu apa gitu kan. Iya. Sepakat Mbak Nana? Betul. Mbak Nana? Harus sepakat. Ya. Iya, iya. Terus kira-kira kapan ya timing yang pas untuk seseorang itu memikirkan hal-hal yang positif dan istilahnya dia harus berpikir nih, oh untuk menyadarkan diri sendiri gitu kan? Oh saya Dalam apa nih? Kuliah atau kembali lagi percintaan? kayaknya percintaan kita kan bahas nanti dulu, kita di Iya. perkuliahan dulu. Udah kayaknya kalau mau ngelurusin namanya percintaan, kalau emang belum muhrim kayaknya juga Ya. sama-sama. Ya tahu sendirilah ya Mbak Ya. Nana ya. Ya Agak gimana lagi? gitu. Ya bukannya namanya gimana lagi? Tapi yang Emang- intinya poin pentingnya harus tadi apa Mas? Profesional aja. Betul, profesional guys. Ingat ya guys, buat kalian yang ikut organisasi atau UKM di kampus, kalian cinlok dengan teman satu antara dua itu tersebut, kalian harus profesional. Ingat, kerjaan lebih penting daripada bucin. Bucin bisa kapan aja. Terus ya balik lagi Gimana ke tadi. Ya, Kapan waktu yang pas buat memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Bentar lagi kan mau ada PKL, kebetulan Mas Danang juga udah semester 3, gimana nih Iya. kira-kira? dari hal positifnya itu ya. Yap. Mm-mm. Yang pertama sih hal positif tuh ya, sebelum ke perkuliahan itu kan juga ada yang namanya jaga kesehatan dari restu orang tua. Betul. Itu pasti dong. Yang perlu itu yang utama itu restu iya. orang tua. Mm-mm. Jadinya kan kita mau melangkah ke selanjutnya itu juga enak gitu loh, legowo gampangannya gitu lah. Ya gitu, ketika kita belum, ya kita ambil mudahnya aja sih. Kalau ketika mau berangkat kuliah kok belum pamit orang tua itu kayak ada yang ganjel, ada yang kurang gitu kan, mungkin bisa jadi. Iya, saya warga kos jadi kadang sedih gitu loh. Iya kan bisa calling gitu, atau lagi ya namanya restu kan juga memang kalau anak kos kan juga nggak harus Harus tiap hari ketemu tiap iya. hari. Iya. Yang namanya restu kan juga misal 2 hari sekali, atau yang namanya sampai kabar, apa kabar gimana kabarnya, sehat gitu kan udah cukup aslinya. Dan kedua itu ya kesehatan. Mm-mm. Kesehatan itu nomor 1, apalagi yang kayak anak kos yang sukanya makan mie,
gitu saya kan. lagi Apalagi yang lagi gimana? sakit lambung gitu ada gitu. Udah tahu sakit lambung nggak mau makan nasi itu kan ada. Kan aneh. Iya. Balik lagi ke diri dan Iya. makan mie itu enak banget. Boleh makan mie, cuman ya paling enggak makan nasi dulu gitu. Ya, saya selalu mengutamakan sarapan Baru. daripada harapan. Sulit. Ya begitu Mbak Nana. Jadi kan kalau udah sampai di restu orang tua, kesehatan juga dalam jenjang perkuliahan kan juga enak. Yap. Kita ikut MK, kita ikut mata kuliah kan juga fokus. Jadi gitu, tenang, tenang. Ya. Apalagi ya itu sholat 5 waktu juga. Harus itu wajib guys buat kalian yang masih males-malesan sholat itu harus menunaikan ibadah karena kalian muslim. Gitu. Iya dong. Kenapa kalau misal kita kuliah tuh rasanya bener-bener feel-nya beda ya? Kuliah itu Gimana? dibandingkan dari kita yang misal SMA-nya full day dengan kita kuliah yang misal ada cuma 2 SKS, itu rasanya lebih capean kuliah daripada pas full day. Padahal pas full day itu kita masuk timingnya jam 6.40 sampai jam 4 kita baru pulang. Itu gimana ya? Saya juga merasakan sendiri. Kenapa ya lebih Kok sampai pas kuliah gitu? emang gitu ya Mbak Nana? Iya. Kayak kok aku kok malah kayak kebalik gitu. Kayak di Iya. SMA tuh kayak tinggi. Langsung turun gitu kayak banyak apa ya, waktu luangnya tuh juga banyak gitu loh. Ya mungkin dari teman-teman juga beda sih ya. Ada mungkin dari memang juga dari Mbak Nana sendiri kan yang tadinya kuliah dari SMA juga walaupun itu full day school ya. Terus waktu di kuliah apa tadi rasanya jadi kayak Capek banget. Padahal cuma 2 SKS per hari atau 3 SKS. Tapi ngerasa tuh kayak, aduh kenapa ya beratan pas masa kuliah? Kenapa ya capean pas masa kuliah? Iya, kayak aku kan gimana ya? Dulu kan juga lulusan SMK. Kebetulan jurusannya sama kayak di jurusan ini multimedia gitu kan. Terus? Ya dulu malah lebih digembleng di SMA menurut aku nih lo ya. Iya. Lebih merasa digembleng di SMA, SMK, Yap. PKL ya. Ya dulu kan juga hidupnya di nggak mau bilang pondok asrama aja. Gak terima banget. Kok jadi buka aib sih? Ya bukan aib, maksudnya emang Buka kartu. Dia paling gak terima kalau dia dibilang anak pondok. nggak tahu dulu. Percaya gak sih anak muda? Percaya ya, ada foto jamet-jametnya pas masa dulu. Gue mau ngomong jorok nggak mungkin dong. Aduh, Ya kita gitu, harus waktu menghindari di- hal toksik. Terus? Waktu di asrama, Hah? waktu di asrama kan waktu dulu PKL juga berangkat naik apa sih angkutan umum gitu biasa kayak pagi pulang sore gitu kan udah makan juga nyari sendiri ya kayaknya sama sih tapi lebih dari kuliah kan juga kebetulan ini bentar lagi kan PKL ya. Yap. Juga belum tahu nih nanti gimana. Kan sekarang juga ya dulu namanya di asrama kan jauh dari orang tua. Mungkin sama kayak Mbak Nana. Iya, terus? Kebalikannya aku nih mungkin yang dulunya sering deket sama orang tua mungkin itu dari rasa capeknya itu mungkin hilang. Itu Iya. mungkin. Nah, ini kebalikannya aku nih. Kan waktu di asrama kan juga jarang nih ketemu sama orang tua juga. Apa ya kayak nge-charger diri kita tuh Oh kayak iya betul. sulit gitu. Terutama ketemu orang tua itu udah alhamdulillah Mbak kayak nge-charge diri sendiri Iya, gitu kan. betul. Ya kayak Mbak Nana rasakan sendiri. Seneng kalau ketemu orang tua ya, iya. capeknya jadi hilang. Jadi hilang. Dan sekarang tuh kadang cuma bisa nangis kalau lagi kangen, telepon. Paling telepon nggak ada 1 menit mas, saya kalau Iya. telepon sama orang tua. Paling ditanya udah makan belum, atau lagi di mana. Yang pulang penting jam sangu berapa, dong. kayak gitu. Iya kan. Yang penting uang. Mbak Nana nih. Bercanda ya. Mau dibuka nih seminggu berapa ratus? Aduh, jangan. Ya gitu, kayak tadi tuh jenjang perkuliahan sering aku lulus SMK, jenjang perkuliahan dan itu pun udah balik ke rumah, udah sama-sama orang tua juga Yap. kayak ya
kayak dunia tuh kayak ya enak aja gitu. Gimana sih? Kita ngejalanin hidup lebih let it flow gitu kan, sering dengan Ya berjalannya walaupun waktu. ada tekanan batin. kayak tetep ya, apalagi anak laki-laki nih ya, Ya, bukan anak betul. pertama Ya. juga kayak ya sekarang juga masih nyambi-nyambi biasa lah, belum kerja tetap belum. Yang namanya tekanan, iya kalau lagi nggak megang uang tuh kayak Ngerasa gundah banget ya. ya Aduh, itu gimana udah hal nih? umum ya kayaknya ya Mbak Nana ya. Udah hal umum, saya juga ngerasain. Apalagi anak kos kalau aduh minggu-minggu terakhir udah mas-mas tuh. Kapan ya Biasa ditelepon lagi? itu. Ya gitu sih Mbak Nana. Nah, ini question yang terakhir ya, pertanyaan Iya, yang terakhir. gimana? Kadang tuh kita ngerasa males banget loh buat kuliah dan ikut MK, dan atau kita males buat ngelakuin hal ya bener-bener kegiatan, atau misal kita ada job atau kita ada sesuatu hal yang bikin kita harus mengerjakan hal tersebut. Terus biar nggak males itu gimana? Ada tips? Kamu nanya kayak gitu salah kayaknya Mbak Nana. Ya nggak apa-apa, kita kan Kebetulan aku sharing-sharing. juga malesan orangnya gitu loh. Ya gimana ya? Ya Kalau- gini sharing aja ya. Ya, Mungkin ya ini juga introspeksi buat diri Ya. aku sendiri kan, kayak ya emang tujuannya apa menangani. sih? Terus? menangani rasa malas tuh kayak Mm. yang pertama itu cari dari lingkup pertemanan juga kan ngaruh itu Ngaruh banget. di perkuliahan terutamanya. Kayak kita pun waktu mau berangkat kuliah nih, ada yang misal gue ngeblank sumpah di sini. Kayak ya Kita gimana? harus maksudnya dalam dunia perkuliahan itu biar kita maksudnya biar apa namanya, kita nggak males itu harus punya teman. Nah, teman itu yang harus apa ya bahasanya tuh kayak ngeburu-buru kita biar ayo dong berangkat kayak gini. Kayak kamu dengan sohibmu itu. Iya, itu Ya kan, mungkin kayak gitu, salah saling satunya. backup gitu lah. Dari pertemanan juga ngaruh. Ngaruh banget. Apalagi kan juga ya di kelas aku sendiri juga Gimana nih? ya dulunya kan banyak nih ya kayak lumrahnya anak kuliah gitu kan, pertamanya tuh satu kelas tuh banyak. Tuh. Ya memang mungkin kayak kok sedih gitu, bukan sedih sih, kayak dipisahkan karena ada yang lagi kerja, ada yang lagi misal lagi ya itu terutama kerja sih, kerja itu kan Itu keluar atau gimana? kebetulan di Polmu itu kan ada yang namanya ekstensi ya, reguler. Reguler tuh kelas pagi. Oh ya, ekstensi kelas malam, ekstensi itu ya, kelas malam, kelas karyawan gitu kan. Kebetulan itu waktu semester 2 itu juga ada yang meretel, ada apa sih namanya? Keluar satu ya nggak seleksi keluar, alam. ya seleksi Nah, alam gitulah. Ada yang ya itu karena emang lagi kerja sih ya, it's okay kalau nggak masalah, itu juga lagi ada kebutuhan, itu pun juga ya udah hal lumrah itu harus. Apalagi kebanyakan kan juga di kelasku kalau nggak salah banyak laki-lakinya kalau nggak salah. Nah itu sama mas, saya perempuan cuma 3, tadinya malah saya sendirian. Udah saya sendirian, saya jadi ketuanya. Itu kalau saya galak, mereka nggak mempan, apalagi kalau misal saya diem. Udah nanti saya ya Allah. aduh sulit. Nah. Gitu Mbak Nana. Yap. Jadi terima kasih Mas Dandang. Ya, Jadi kesimpulan sama-sama. dari semuanya mengenai seputar kisah remaja di perkuliahan itu ada yang namanya pertemanan, dan lingkup pertemanan itu yang paling penting karena ya yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif dan kegiatan positif ya mereka. Jadi kita harus saling backup, kita harus saling bantu. Dan soal percintaan di masa kuliah itu juga hal yang wajar, yang penting harus profesional, bukan gitu? Ya mungkin kalau ada salahnya mungkin bisa dikoreksi gitu Ya, aja. mohon maaf bila ada salah kata Ya itu. atau yang kurang berkenan, barangkali ada yang merasa tersindir atau merasa gimana ya, kita nggak menjuru kemana-mana. Iya Ini sih. saling introspeksi aja. Anggap aja buat kayak buat introspeksi Evaluasi, diri kita aja betul, gitu ya. Diri kita. Terus yang Gitu, dari kuliah itu banyak-banyakin organisasi, pesan Nah, saya itu kayak betul. gitu. Waktunya apalagi yang anak kos deket-deket sini kalau gabut gitu, organisasi walaupun organisasi apapun, Ya. walaupun itu internal atau eksternal, Ya. itu juga banyak-banyak potensi
yang harus kita juga banyak belajar dari belajar situ. situ. Juga kita cari ya namanya teman itu pasti nyari teman di kampus-kampus lain mungkin bisa. Jadi kita bisa saling sharing Iya. nih, gimana nih kamu? Jadi kan lingkupnya lebih luas nih, nggak cuma di internal aja gitu. Jadi buat kalian jangan pernah ngerasa malas dan harus menjadi orang yang produktif bisa dibilang. Iya, Dengan ikut seperti organisasi kita bisa menambah manfaat untuk diri kita sendiri gitu. Iya, Ya. itu ya, Ya. Mbak Nana. Jadi udah nih kita usahain podcast ini. Ini nggak mau ditawarin aku. Oh iya silakan diminum. Minum dulu ya Mbak Nana. Ya. Nah, gimana nih teman-teman? Jadi kalian bisa simak podcast ini untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif atau ada saran-saran yang ngena nih Iya. yang bisa dilakukan. Semoga ada hal-hal positif ke depannya. Semoga semuanya selalu baik-baik saja dan Amin. diberi kesehatan. Jaga pola makan, selalu minum air putih yang banyak. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.